Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan mengenai masalah STNK Expander. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai pajak STNK untuk mobil Mitsubishi Expander. Nah, di video tersebut banyak yang bertanya kenapa pajak STNK Expandernya lebih tinggi jika dibandingkan dengan nominal yang kami share di video. Padahal jika dilihat lagi, pajak STNK-nya tidak kena pajak progresif. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya? Barangkali Anda juga punya pertanyaan sama. Untuk yang lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Biasanya saat membuat video mengenai pajak STNK tahunan, kami jelaskan bahwa untuk pajak STNK tahunan yang kami sampaikan merupakan pajak STNK untuk wilayah Jawa Tengah, karena untuk beberapa wilayah lain ternyata ada perbedaan nominal pajak. Sebagai contoh, di sini kita ambil mobil Mitsubishi Expander Cross yang tipe Premium Package. Di wilayah kami, di wilayah Jawa Tengah, untuk mobil Mitsubishi Expander Cross tipe Premium Package ini, pajak STNK tahunannya nominalnya sebesar Rp3.545.000. Ternyata bagi konsumen yang tinggal di daerah Bandung atau wilayah Jawa Barat, pajak STNK untuk mobil Expander Cross ini nominalnya lebih tinggi. Meskipun mobilnya tidak kena pajak progresif, tapi untuk mobil Mitsubishi Expander Cross tipe Premium Package ini di wilayah Jawa Barat, nominal pajak STNK-nya sebesar Rp4.112.000. Tapi itu masih mending, karena konsumen kami yang dari Jakarta untuk mobil Mitsubishi Expander Cross tipe Premium Package tanpa kena pajak progresif, nominal pajak STNK tahunannya sebesar Rp4.679.000. Jika dihitung-hitung, perbedaan pajak STNK tahunan antara wilayah Jawa Tengah dengan wilayah Jakarta selisihnya mencapai sekitar Rp1.100.000-an. Mengapa bisa demikian? Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Untuk menghitung pajak STNK tahunan, rumusnya adalah nilai NJKP dikali dengan bobot koefisien, kemudian dikali dengan nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama, lalu ditambah dengan biaya SWTK LLC. Untuk mobil Mitsubishi Expander Cross yang tipe Premium Package NIK tahun 2021, nilai NJKP-nya sebesar Rp216 juta. Kemudian untuk bobot koefisiennya, berhubung mobil Mitsubishi Expander Cross ini termasuk kategori mobil minibus, maka untuk bobot koefisiennya sebesar 1,050. Kalau untuk nilai NJKP dan juga bobot koefisien ini kurang lebih sama semua di setiap daerah karena sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk perbedaannya ada di nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama karena ini merupakan kewenangan masing-masing daerah. Nah, untuk wilayah Jawa Tengah dan beberapa wilayah umum, untuk nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama ini nominalnya sebesar 1,5%, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1,75%, dan untuk wilayah Jakarta, nah ini merupakan yang tertinggi, untuk nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 2%. Perbedaan itulah yang menyebabkan kenapa di beberapa daerah pajak STNK-nya lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dan terakhir, untuk biaya SWTK LLC atau biaya jasa harja, nah kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah, karena sudah diatur oleh Menteri Keuangan, nominalnya sebesar Rp143.000. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai perbedaan selisih pajak STNK di wilayah Jawa Barat dan wilayah DKI Jakarta. Lalu, bagaimana dengan wilayah Jawa Timur? Kalau untuk wilayah Jawa Timur, kurang lebih nominal pajak STNK-nya sama dengan wilayah Jawa Tengah, karena nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertamanya sama-sama 1,5%. Yang agak menarik adalah untuk wilayah DIY, karena kalau untuk wilayah Gunung Kidul dan sekitarnya, nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertamanya sama dengan wilayah Jawa Tengah. Tapi khusus untuk wilayah Sleman, ternyata nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertamanya sebesar 1,65%. Sehingga kalau dihitung-hitung, biasanya STNK yang plat Sleman pajaknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah Jogja lainnya. Lalu bagaimana dengan wilayah luar Jawa? Nah, kalau untuk wilayah luar Jawa, mohon maaf, saya sendiri kurang hafal. Karena untuk mengetahui nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama, kita harus mengecek satu persatu dari peraturan gubernur. Bagi Anda yang punya informasi mengenai nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama dari masing-masing provinsi, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian video penjelasannya.
Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi pertimbangan terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856 atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.